semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Bapak merasa senang karena anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah karena situasi kita saat ini sedang kabut asap, tapi tidak menjadi halangan buat kita untuk belajar ya, anak-anak ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, silakan satu orang dari anak-anak untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan Nino. Kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, bagi kita berdoa, berdoa kita nanti, terlebih menggunakan doa dan berdoa. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatanmu. Pada pagi hari tadi kami telah bangun dan kami telah bersama untuk sekolah yang Tuhan juga. Sebentar lagi kami melaksanakan kegiatan pembelajaran berarti kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan namun kami berdoa. Amin. Terima kasih Nino. Baik, berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Nanti Bapak akan sebutkan satu persatu dan acung tangan ya, atau berdiri bertiga. Aldi Alinski, Amelia Sandra, Andi Wardoyo, Aneli Putri, Andina Junianti, Aulia Nur Aisyah, Kutet, Marisa Medelina, yang terakhir Naratul Setia. Baik, terima kasih anak-anak atas hadirannya. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu anak-anak? Suhu ya? Suhu. Ada yang tahu apa itu suhu? Silakan. Ya, silakan Nino. Ya, apa suhu? Ada yang masih ingat? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, yang lain bisa katakan. Jadi teman Nino mengatakan bahwa suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Benar ya? Jadi suhu itu kalau orang panas badannya sakit itu panas, kemudian itu dingin. Itu kalau suhu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Bisa anak perhatikan di depan ada slip PowerPoint di depan, jelas ya? Baik, ini adalah materi yang mau kita sampaikan hari ini terkait dengan perpindahan kalor. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian kalor melalui sebuah pengamatan. Peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan berikutnya, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor dalam sebuah percobaan. Yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini nanti anak-anak yang mau kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, Bapak Ibu saja berikutnya. Bagus. Anak-anak sudah masih ingat pembelajaran kita kemarin. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak. Silakan baca di situ. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kalor? Silakan. Ya, silakan. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya. Ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman. Benar ya? Jadi kalau itu adalah bentuk energi. Coba kita lihat. Ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada, ini. Jadi kalor itu adalah ini pengertiannya. Suhu dan kalor tadi secara umum seperti ini pengertiannya. Kalau suhu tadi adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Jadi kalau kalor itu adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu secara umum. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Siap lanjutkan? Siap. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Nah, di situ ada
Anak-anak ada yang tahu apa gambar itu? PLTU ya. Di situ ada dua gambar PLTU dan cerobongnya. Dan di bawah itu jadi harus dikeluarkan itu supaya tidak meledak. Dan nanti ada efek sampingnya begitu terhadap lingkungan. Itu yang mau kita bahas untuk pertemuan kita hari ini. Dan ini ada kaitannya dengan materi tadi, perpindahan kalor. Benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, ya. Nah ini sebelum kita masuk ke eksperimen dan diskusi, Bapak minta anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kelas belajarnya. Silakan. Kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, siap. Baik. Silakan perwakilan dari kelompoknya atau ketua kelompoknya bisa mendatangi Bapak di depan atau maju ke depan. Satu orang atau dua orang dari kelompoknya Bapak akan bagikan. Berkelompok satu-satu. Sudah. Kelompok 1. Ada lagi belum? Ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dengan membawa alat dan bahan yang sudah Bapak berikan. Ya, perhatikan sekarang kita mulai bekerja, masing-masing kelompok perhatikan petunjuk yang di depan. Itu silakan mulai bekerja. Tentu kelompoknya pastikan bagikan tugas ke masing-masing temannya dalam satu kelompok. Ada yang menulis, ada yang menghitung waktunya, terus ada yang mencatat di LKS yang Bapak berikan. Berapa waktu yang diberikan, langsung saja perhatikan sekarang petunjuk konduksi. Di situ juga ada di LKS yang Bapak bagikan ada. Silakan diperhatikan ya. Ada ya? Ya. Sambil mengerjakan itu, anak-anak bisa melihat video ya. 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 Koma-koma aja. Nanti untuk radiasi nanti kalau sudah produksi sudah, konveksi sudah, radiasi nanti Bapak arahkan ya. Ya, kerjakan dulu yang ada. Ya, buat tabel yang itu ada nanti jawaban yang di bawah itu di lembar berikutnya. Nah, itu ini yang mau dijawab nanti di situ ya. Nanti kalau sudah praktek nanti ditulis di ini ya. Ya, di sini ditulis juga. Yang di sini ditindakan pakai tulisnya. Kalau sudah dilantikan hasil praktikumnya disalin di LKS dan di kertas karton ya.
Ya, Bapak kira cukup untuk praktikumnya? Cukup ya? Ya, sekarang waktunya kita untuk presentase. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok lain memperhatikan di depan. Bekerja stop dulu, perhatikan temannya presentasi di depan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Semua kelompok 1 maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan, yaitu kita sudah kerjakan tadi dari percobaan konduksi, percobaan konveksi, dan percobaan radiasi. Untuk percobaan konduksi ada 3 waktu jatuh lempengan di sendok tadi, seperti dalam halnya kita sudah tempelkan 3 di ujung sendok. Baik, untuk lempengan yang pertama jatuh pada waktu 6 detik, yang kedua 8 detik, yang ketiga pada waktu 10 detik. Lempengan mentega dari urutan yang pertama. Urutan yang ketiga memiliki jeda sedikit lebih lama melelehnya karena lempengan jauh dari sumber panas. Untuk yang ketiga, proses perpindahan kalor. Soalnya dari ketiga jenis percobaan tersebut, apa yang dapat dimaksudkan? Dan yang dapat yang disebutkan adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai jam perantara tertentu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan ditanyakan. Ya. Kenapa mentega yang pertama itu bisa cepat jatuh? Itu yang juga tadi. Mentega yang pertama jatuh lebih awal karena dekat dengan sumber panas atau dekat dengan lilin yang membakar apinya tadi. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih kelompok 1. Boleh aplaus untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Angel Putri. Saya Siswa Melani. Yang kedua 24,30. Yang ketiga 31,40 menit. Yang kedua konveksi jatuh pada waktu 6,51 menit detik. Radiasi 15,66 detik. Di situ kan terdapat untuk percobaan konduksi terdapat ada sebanyak 3 buah pada sisi bagian tangkai sendok. Saat lempengan itu jatuh, apakah kalian memberhentikan stopwatchnya untuk jeda yang pertama jatuh? Apa tetap melanjutkan? Misalnya nomor yang pertama jatuh pada waktu 5 detik, apakah kalian berhentikan stopwatch? Apa kalian tetap melanjutkan stopwatch sampai lempengan kedua dan ketiga jatuh? Mungkin itu saja. Langsung dijeda terus dilanjutkan lagi. Oke, cukup. Cukup ditutup. Ya. Sekian dari kami dan ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu data pemanfaatan konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk nomor 1 konduksi, waktu lempengan 15 detik, 21 detik, dan 26 detik. Untuk nomor 2 konveksi, waktu lempengan 10 detik. Yang ketiga radiasi, waktu lempengan 6 detik. Lalu pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada jika plasisin jatuh? Jika mentega jatuh, apa yang menyebabkan mentega tersebut jatuh dan sebaliknya? Perpindahan secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tetap dan zat perantara tidak ikut berpindah. Contohnya tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk berebuskan air. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan. Kenapa mentega yang ketiga lebih lama? Karena mentega ketiga jaraknya lebih jauh dari sumber panas. Apakah jelas? Ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tangan. Apa yang terjadi pada jika mentega jatuh? Apa yang menyebabkan mentega tersebut dapat jatuh dan sebaliknya? Karena suhu panas mendekati mentega sehingga mentega tersebut pun meleleh. Kedua, bagaimanakah urutan jatuhnya mentega pada 3 jenis bahan yang dipanaskan? Urutkan dari tempat lebih cepat meleleh. Untuk yang pertama, karena dekat dengan suhu panas. Untuk yang kedua, agak sedikit
lambat meleleh karena agak jauh dari suhu panas. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Berdiri. Ya. Apa yang terjadi jika mentega diganti dengan semen? Apakah bisa meleleh? Tidak mungkin bisa meleleh seperti mentega. Nah, kami akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami. Tabel pengamatan konduksi, konveksi, dan radiasi. Percobaan pertama, konduksi. Waktu mentega meleleh adalah 7 detik. Percobaan kedua, konduksi. Waktu mentega meleleh 27 detik. Percobaan ketiga, 40 detik. Dan percobaan konveksi, waktu mentega meleleh 11 detik. Dan percobaan radiasi, waktu mentega meleleh 34 detik. Analisis hasil eksperimen. Apa yang terjadi pada jika plastisin jatuh? Apa yang menyebabkan plastisin tersebut dapat jatuh dan sebaliknya? Mentega dapat jatuh setelah sendok dibakar karena sendok adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sendok bisa membuat mentega meleleh karena sendok memiliki aliran panas yang berasal dari dinding. Ya, sekian dari hasil pengamatan kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak atas kegiatannya hari ini, praktikumnya luar biasa dan hasilnya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya Bapak akan jelaskan terkait dengan praktikum kita tadi, mungkin beberapa yang belum terjawab ya, terjawab oleh kalian dari hasil praktikum. Yang pertama terkait, nah ini. Peristiwa itu ada 3 macam. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu adalah hantaran, konveksi itu adalah aliran, radiasi itu adalah acara. Itu contohnya seperti yang di depan yang Bapak tampilkan. Nah, orang menggoreng kue tidak mungkin langsung memegang kuenya karena airnya atau minyaknya panas. Dia harus menggunakan alat bantu seperti ini ya. Seperti ini alatnya, supaya tangannya tidak langsung bersentuhan dengan minyak yang panas. Kalau tidak akan mengalami kelepuhan lepuh. Berikutnya aliran itu seperti kita memasak air di rumah. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita lakukan setiap hari. Air akan panas akibat ada kalor yang di bawah, sumber api. Ini sumbernya. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, apa hubungannya praktikum kita tadi dengan gambar yang di awal, yang Bapak tayangkan di awal tadi kan? Ada hubungannya ternyata. Ini hubungan antara cerobong tadi dengan praktikum kita. Ternyata proses pembakaran di sana itu kalor yang luar biasa panas. Kalau tidak dikeluarkan ke atas akan meletus. Makanya yang panas yang luar biasa itu harus dikeluarkan, tidak boleh dikeluarkan karena akan terjadi letusan karena dia akan terjadi interaksi yang kuat. Apalagi cerobongnya, semakin banyak cerobongnya semakin bagus. Dan ini pembangkit listrik sekarang memanfaatkan batu bara ya, kalau kita review di sini. Kemudian dipanaskan, nanti uapnya akan menghasilkan perputaran generator, itu yang menghasilkan energi listrik itu secara umum. Yang pertama, berisiko penyakit, asma, batuk, flu, pernapasan pasti. Makanya tinggi rendah cerobong tadi itu ada fungsinya. Ada beberapa sekali lah, pencemaran lingkungan sangat hebat. 2 siap. Nah, ada beberapa solusi yang boleh kita ambil terkait dengan masalah-masalah yang tadi. Yang pertama, bijak dalam menggunakan alat listrik. Ini hal sederhana. Ngecas HP sudah penuh, jangan dibiarkan casnya di situ, tetap mengalir listrik. Lalu menggunakan handphone saat dicas sama juga. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Materi yang Bapak sampaikan jelas? Berikutnya Bapak akan kasih soal. Silakan dikerjakan sekarang. Baik, Bapak tidak cukup untuk jawabannya? Sudah ya? Ya. Ternyata jawabannya
masih belum pas. Setelah saya perhatikan tadi jawabannya masih ada yang keliru, ada beberapa yang sudah mendekati benar tapi masih belum tepat. Berikut ini jawabannya, bisa diperhatikan di slide. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah 9,10 pangkat 3 Joule per sekon. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kelompok yang di belakang kelompoknya si Sera, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Baik, terima kasih ya. Dari hasil praktikum tadi, Bapak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada beberapa kelompok yang menurut Bapak itu sudah bekerja dengan maksimal. Silakan kelompok 1 bisa berdiri. Hari ini Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok 1 karena menurut Bapak mereka mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk. Kemudian yang terbaik berikutnya adalah kelompok 5. Kita beri aplaus kelompok 5. Yang berikutnya adalah kelompok 6. Nah, silakan berdiri kelompok 6. Kita beri aplaus untuk kelompok 6. Terima kasih, silakan duduk. Yang lain bagus semua. Kalau dinilai itu 70, 71, 72 dan seterusnya. Ya. Oke, seperti itu. Baik, berikutnya Bapak akan menjelaskan beberapa pertemuan kita yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan pengaruh kalor terhadap wujud zat. Jadi nanti bisa anak-anak sekalian melihat di internet, barangkali di YouTube, apa saja pengaruh kalor tadi terhadap wujud-wujud zat. Bapak kasih contoh misalnya, saat ingin minum air hangat, bagaimana yang harus kita lakukan? Paling tidak menyampurkan air dingin dan air panas supaya hangat. Seperti itu ya, itu salah satu contoh. Baik, sebagai tugas di rumah, Bapak akan memberikan beberapa soal dan kiranya bisa dikumpulkan minggu depan saat kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Ini silakan ditulis soalnya untuk pekerjaan di rumah. Sepertinya waktu kita sudah habis untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sekian dulu. Silakan, tadi kita mengawali sesuatu dengan doa. Kiranya kita menutup pembelajaran kita juga dengan doa. Mohon berkenan kelompok 5 salah satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bagaimana supaya kita berdoa. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Bapak ucapkan terima kasih dan pelajaran saya akhiri dan saya ucapkan selamat siang. Berjumpa lagi minggu depan. Ya.